Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips cara ternak bebek agar tidak rugi atau tetap untung. Jadi ini berangkat dari pertanyaan beberapa teman para peternak dan keresahan hati saya tentang melihat atau berkunjung ke teman-teman peternak ini yang banyak keliru. Jadi seperti ini di kandang bebek saya ini, di koloni yang ini semuanya tidak ada yang rontok bulu sayap atau tidak ada yang urak. Jadi semuanya betelur, walaupun mungkin tidak betelur semua setiap hari, tapi persentasenya tetap tinggi. Karena ini satu pun tidak ada yang rontok bulu atau ngurak. Karena kalau rontok bulu atau ngurak dipastikan 100% bulu sayap ini. Rontok bulu sayap dipastikan 100% tidak betelur. Jadi kalau sudah mulai rontok bulu sayap, ditunggu bisa 2 atau 3 bulan baru betelur lagi. Jadi kalau gabung di dalam koloni yang kandang yang betelur, pakannya mahal atau operasionalnya tinggi. Jadi seperti ini contoh saya menggunakan campuran 1:2,5, 1 konsentrat banding 2,5 dedak plus menir. Jadi kalau yang ini yang tidak betelur, contohnya yang ini kandang bebek saya yang ini tempat khusus untuk yang urak dan yang masih muda. Jadi saya berikan pakan yaitu 1:10 seperti ini. Ini contoh, ini yang paling, ini yang warna coklat, ini yang urak atau rontok bulu. Ini sudah beberapa hari saya pisahkan. Dan yang di ini sebelahnya, ini yang sudah sekitar 1 minggu sudah saya pisahkan, bulunya sudah lumayan panjang. Jadi ini ketika sudah mulai bertelur atau paginya saya lihat keluar telur, terus saya cek sorenya sekitar jam 5. Itu kalau sudah ada telur di pantatnya baru saya gabungkan ke dalam koloni yang bertelur. Jadi sebelum ada keluar telurnya jangan digabungkan ke dalam koloni yang bertelur, karena itu biaya operasionalnya untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Jadi ini juga contoh, itu yang paling pojok, yang itu yang nara sama yang putih, itu bebek yang nara. Ini dia sebelum keluar telurnya tidak saya gabungkan ke dalam koloni yang bertelur. Ini contoh, tadi pagi sudah keluar 1, jadi nanti sore sekitar jam 5 saya tangkap, saya cek yang ada telurnya, saya gabungkan ke dalam sini. Kandang yang ini kandang yang tempat saya gabungkan yang ini, yang coklat-coklat ini yang masih muda, dan yang putih ini yang sudah tua. Jadi ini yang putih sudah ngurak kedua, sudah ngurak pertama, udah telur periode kedua. Jadi ketika ngurak lagi saya tangkap atau saya jual. Nanti yang tersisa ini yang muda-muda yang warna coklat. Dan ini juga ada yang warna putih. Tadi pagi saya lihat ada telur, ya, telurnya warna putih, berarti perkiraan saya yang putih. Jadi ada juga teknik untuk mengetahui bebek mana yang bertelur. Misalkan dalam koloni ada puluhan ekor, jadi ada keluar 1, jadi bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi tidak 100%. Biasanya lebih aktif di tempat minum atau di tempat makan, lebih cepat dia karena lapar, dia lebih cepat mendekati. Kalau kita bawa makanannya, itu ciri-ciri, tapi tidak akurat. Yang lebih akurat itu sorenya ditangkap ada telurnya lalu digabungkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya meminimalisir pengeluaran, ini terkadang juga ketika
para peternak mulai beternak, bebeknya masih nara atau masih muda, itu ketika baru keluar 1-2 langsung dikasih full konsentrat atau pakan yang khusus, pakan standar yang bertelur. Jadi banyak yang lama tunggu, terkadang ada 1 bisa 2 bulan tunggu bertelur full. Jadi itu juga membuat biaya operasionalnya tinggi. Jadi sebelum keluar telur di pantai, ada keluar telurnya, jangan digabungkan ke dalam koloni yang bertelur. Sabar. Ini terkadang saya yang saya alami itu tidak sabaran untuk panen telur. Padahal ketika bebek itu telur dipaksakan itu juga kurang bagus, nanti kurang panjang masa produksinya. Tapi ketika sudah dengan standar pakan 1:10, pasti akan keluar telurnya. Cuman untuk keberlanjutan atau ukurannya itu tidak akan besar-besar kalau standar pakan seperti itu. Itu harus dinaikkan standar pakannya. Jadi kalau sudah bertelur dari 1:10 pakannya, itu nanti sudah matang bebeknya, dan ketika gabungkan ke dalam yang berikan pakan 1-2,5, itu bakal cepat besar dan ada hasil telurnya. Jadi walaupun kecil tapi ada pemasukan daripada kita kasih aja pakannya tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang membuat para peternak atau kita peternak pusing karena pengeluarannya tinggi. Terus tips yang ketiga, ini juga banyak yang saya perhatikan. Di dalam koloni bebek petelurnya, padahal seandainya bebeknya untuk konsumsi, hasil telurnya untuk konsumsi, itu sebaiknya jangan dimasukkan pejantan. Jadi karena di pejantan itu hanya makan, dia di situ ikut makan. Jadi pengeluarannya tinggi. Jadi tetap makan. Seandainya bebeknya tidak untuk bertelur, jadi tidak untuk ditetaskan, sebaiknya hindari pejantan. Jadi ini bebek saya yang sebanyak ini ada 8 petak. Ini 1 pun tidak ada yang jantan karena saya tidak tetaskan bebeknya, telurnya. Itu juga untuk meminimalisir pengeluaran. Karena ini pakannya saya timbang, saya berikan, jadi saya kurangi 1 ekor, jadi tetap saya kurangi ukuran pakannya supaya tidak tinggi pengeluarannya. Terus yang keempat, banyak juga teknik ini para peternak. Ini juga saya juga masih kesulitan di sini. Ini ada bebek saya ini 1 kandang ini kanibal. Jadi ini banyak yang rusak-rusak pantatnya. Ketika kawin itu banyak yang disosor atau patok pantat temannya ketika kawin. Ini juga walaupun betina semua tapi mereka kawin sesama jenis. Terkadang di saatnya kawin itu disosor pantat temannya, luka, dan itu juga membuat bebeknya kurang stabil telurnya. Jadi tekniknya yang kanibal itu ditangkap atau dipisahkan atau dijual. Kalau saya lihat yang kanibal saya jual karena itu merusak temannya yang banyak. Karena tidak semua bebek itu bersifat seperti itu. Itu sebenarnya ada pada faktor gen kalau menurut saya. Itu yang membuat bebeknya itu nakal. Sehingga ini ketika ini yang kandang itu yang tengah itu kalau bagus stabil telurnya karena tidak ada yang kanibal, jadi bebeknya tidak sakit. Ini jarang stabil telurnya kandang sini karena tidak 100%, karena ini banyak yang rusak pantatnya. Sekali lagi ini tekniknya
cara membedakan itu yang rontok bulu sayap. Jadi bulu sayapnya lepas, itu dipisahkan, digabungkan setelah dia mulai bertelur. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.